Ibu yang saya hormati, marilah kita mulai virtual hari ini yang akan dibawakan oleh presenter kita, Ibu Dewi Kurniasih, sebagai Ibu Pengawas Kecamatan Tanjung Sari, Sukasari, dan sebagai moderatornya adalah Ibu Siti Sundari dari SMPN 9 Sumedang. Untuk saya sendiri sebagai hostnya Siti Musyarafah dari TK Bakti Citra Karundi Sumedang. Untuk selanjutnya waktu saya persilahkan dan saya serahkan kepada Ibu moderator. Mangga Ibu Siti Sundari, dipersilahkan. Ya. Terima kasih Ibu Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke sesi utama, perkenankan saya mengenalkan diri. Saya Siti Sundari dari SMP Negeri 9 Sumedang. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah berkenan hadir. Sebelum sampai ke sesi utama, yaitu pemaparan dari Ibu Dewi Kurniasih SPD MPD, perkenankan saya menyampaikan sesungguhnya acara untuk sesi kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pemaparan oleh Ibu, waktunya 30 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab 15 menit, dan 15 menit lagi penguatan dari ibu-ibu struktur. Untuk waktunya kepada Ibu Dewi dipersilahkan. Mangga Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesadayana. Atur nuhun Ibu Siti berdua yang sudah membantu, dan kepada Ibu instruktur dan teman-teman juga. Alhamdulillah kita bergabung pada sore ini dari pagi ya kita. Alhamdulillah on terus. Pada hari ini dari pagi. Ya, pada hari ini saya akan mencoba menguraikan sekilas tentang pendidikan anak usia dini. Mungkin ini untuk para guru TK, karena di sini banyak, alhamdulillah guru TK yang keren-keren semuanya, apalagi ibu guru SMA, SMK di sini bergabung, alhamdulillah ya bisa berkenalan. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang sekilas tentang pendidikan anak usia dini. Nah, di sini mungkin untuk pengertian ya, pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak sehingga anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Kemudian apa saja sih yang termasuk pada pendidikan anak usia dini? Nah, di sini ada program pendidikan anak usia dini, terdiri dari beberapa satuan program, terbagi menjadi 2. Ada program anak usia dini non formal yang terdiri dari TPA, Taman Penitipan Anak, dan kelompok bermain, serta satuan PAUD sejenis. Ini dimulai dari usia 0 sampai 4 tahun. Kemudian untuk pendidikan anak usia dini formal ini ada di TK, RA, dan BA. TK itu Taman Kanak-kanak, kemudian RA itu Radiatul Atfal, dan BA itu Busnanul Atfal. Usianya antara 4 sampai 6 tahun, menjelang 7 tahun masih ada di TK, RA, dan BA. Nah, untuk TK ini ada di naungan Dinas Pendidikan. Kalau RA dan BA itu ada di Kemenag.
jadi beda alurnya gitu ya. Kemudian program pengembangan yang dikembangkan di taman kanak-kanak atau di pendidikan anak usia dini, mungkin kalau di kelas jenjang atas ini program pengembangan itu mata pelajaran ya teman-teman. Nah di sini ada meliputi nilai-nilai agama dan moral, fisik motorik. Fisik motorik ini terbagi dua menjadi motorik kasar dan motorik halus. Kemudian kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Kemudian untuk perencanaan pembelajaran atau sering disebut dengan silabus, ini di kami di pendidikan anak usia dini terdiri dari tiga persiapan. Yang pertama program semester, yang kedua rencana pelaksanaan pembelajaran minggu, kemudian rencana pelaksanaan pelajaran harian. Selanjutnya di sini bagaimana pelaksanaan pembelajaran di PAUD. Nah, pembelajaran di PAUD adalah pembelajaran dilakukan melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual, berpusat pada anak untuk berpartisipasi, kemudian aktif memberi keleluasaan bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis anak. Selanjutnya, untuk melaksanakan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan, ini memerlukan alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif itu sengaja dirancang atau dibuat oleh guru untuk kepentingan pendidikan. Ini diuraikan atau disampaikan oleh Bapak Badru Jaman, menyatakan bahwa AP untuk anak TK adalah alat permainan yang dirancang untuk tujuan meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak TK atau anak pendidikan anak usia dini. Nah, bagaimana AP itu didapat? Nah, AP itu bisa dengan cara diperoleh membeli, berarti kan itu buatan pabrik atau ada perusahaan. Kemudian memanfaatkan alam dan lingkungan sekitar. Kemudian boleh juga dengan menggunakan bahan bekas, sekarang banyak ya berlimpah. Kemudian dapat membuat sendiri yang dibuat oleh guru dengan disesuaikan dengan tujuan dan kriteria tentunya ya Bu ya. Nah di sini kriteria alat permainan edukatif sebetulnya banyak. Hanya ini diambil sebagian. Yang pertama, disesuaikan dengan usia, minat, mudah digunakan. Kemudian menarik untuk anak. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi setempat. Lalu murah, awet, dan tidak berbahaya atau aman digunakan oleh anak. Yang kelima, dapat meningkatkan minat anak untuk bersikap baik pada dirinya, orang lain ataupun lingkungan. Sudah ya yang ini. Nah, di sini kita akan coba, saya coba menguraikan tentang ini berhubungan juga dengan bekerja di rumah aja. Jadi sambil saya merenung, memikirkan corona, saya pikiran ini membuat kelereng luncur cepat. Tadinya mau corona luncur cepat takut betah gitu ya. Jadi kelereng luncur cepat aja judulnya. Nah, bagian-bagian dari kelereng luncur cepat ini, yang pertama bidak atau alas untuk tempatnya. Yang kedua botol sebagai alat untuk meluncurkan kelereng atau manik. Kemudian yang ketiga kartu-kartu yang diperlukan seperti kartu gambar, kartu huruf, kartu suku kata, kartu konsep bilangan, kartu angka, kartu bentuk geometri, dan lain-lain. Atau bisa juga mengenalkan kata kerja
Misalnya kartu gambar sedang meloncat gitu, sedang melompat, nanti anak-anak mengikuti. Kemudian untuk pengarsipan supaya alat itu awet, tidak berantakan, boleh menggunakan tas atau tas untuk wadah keseluruhan. Kemudian kalau toples-toples kecil itu untuk kartu-kartunya. Kemudian diberi nama tasnya supaya tampil atau gampang mencari ketika kita mau menggunakan. Kemudian bahan-bahan yang akan digunakan untuk kelereng ini banyak di kita ya, seperti botol bekas minuman mineral, kemudian menggunakan kelereng manik-manik atau dan sejenisnya, yang penting bulat bisa menggelinding gitu ya. Kemudian duplek atau karton. Lalu tutup botol boleh berwarna-warni sesuai selera. Kemudian tutup toples besar. Lalu yang terakhir plastik laminating untuk membungkus duplek supaya awet. Selanjutnya, nah ini cara membuatnya. Botol bekas minuman dilubangi bagian samping bawah dengan menggunakan besi panas. Bisa menggunakan obeng, dipanaskan dulu ke kompor. Kalau sudah kelihatan baranya, kemudian ditusukkan ke bagian botol bawah, baling bawahnya. Kemudian lubangnya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, hasil yang sudah dicoba ini bisa untuk 6 lubang. Berarti ini untuk 6 orang, atau bisa juga nanti kan si kelereng lari atau masuknya itu ke mana-mana ya dari lubang tersebut gitu. Kemudian setelah selesai dilubangi, tempelkan tutup toples di bawah botol untuk penyangga supaya bisa berdiri tegak. Ini seperti ini, ada gambarnya ya. Nih yang merah ini tutup toples besar bekas loli. Jadi ini nanti dikasih lem, super glue, lalu ditempelkan ke sini botolnya ya. Selanjutnya untuk bidak atau alas boleh menggunakan duplek, manila karton, dus bekas. Kemudian agar awet, bidak ini, bahan bidak ini dilaminatingnya sendiri ya. Kalau dilaminatingnya ke fotokopi kan mahal, jadi membeli saja plastiknya, kemudian di setrika gitu ya, hati-hati setrikanya. Kemudian ketika sudah selesai ini dilaminating, diberi perekat di pinggirnya untuk menempelkan tutup botol yang macam-macam. Yang ini di sini ya ada kelihatan, terserah itunya sesuai selera mau bagaimana ya. Kemudian dilemnya dengan menggunakan lem box atau super glue, maksudnya supaya saat anak bermain kelereng tidak jatuh kelerengnya ke bawah gitu, jadi menggelinding hanya di sekitar ini saja gitu ya Bu ya. Kita lanjut. Mimi Kusmiati. Nah, ini gambar-gambar bagian dari kelereng yang sudah kita buat ya. Kelereng luncur cepat. Ini saya modifikasi dari sliding car. Ada permainan di taman kanak-kanak atau di PAUD itu sliding car. Nah, jadi kalau ini sliding marble ya, kelereng luncur. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa putar. Ini sudah dicoba, kebetulan belajar di rumah aja bersama cucu ini, cucu ya. Mudah-mudahan kita tonton dulu sebentar. Mudah-mudahan bisa. Baterainya belak. Nah, ini ibu-ibu dan teman-teman semua bisa menonton. Bisa dilihat Bu
Bisa, Bu. Nah, cara bermainnya ya. Incuna tarantil nih. Kelereng ini karena kita bekerja di rumah sebagai pelatihan ini sudah di-share ke guru-guru binaan, Bu. Mereka sudah punya. Bagus Bu, minta ya. Kreatif Ibu. Halo. Bu Dewi. Halo Bu Dewi. Kok hilang? Ini sinyal. Iya. Ya, sinyal kayaknya Bu. Kirain teh di Abdi. Kreatif ya Bu Dewi ya Bu Siti. Alhamdulillah Bu Dewi termasuk pengawas yang paling giat Bu. Dulu Iya. saya pernah jadi tempat binaan Anjing Anjana di Abdi di pemulihan teras Nalika Tanjung Sari gitu. Jempol. Meskipun udah sepuh, wow, Bu Dewi mah. Iya. Bu, bari ngantosan Bu Dewi, upami eta mainan kan dulu ada mobil-mobilan dari kulit jeruk, ya. Nah itu masuk ke AP enggak Bu Siti? Masuk Bu. Masuk ke AP itu mainan tradisional masuknya. Masuk. Iya. Ya, ada educationnya ya. Iya, justru itu memupuk atau menggali potensi anak untuk berkreasi, Bu. Oh iya. Dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita gitu ya. Dan sekarang banyaknya beli yang jadi, justru itu kan seperti yang membuat tumpul kreativitas anak. Kalau dikasih yang seperti itu, misalnya pelepah pisang, ya Bu, kulit jeruk Bali, itu misalnya seperti itu, anak akan lebih kreatif insya Allah. Iya. Dan lebih murah. Iya betul. Bu Dewi sudah ada kayaknya Bu Siti, Ya, Bu Dewi. Bu Dewi hilang Bu, Hilang. terlempar. Di dinas pendidikan seperti itu. Terima kasih. Yang menjadi pembeda itu kalau misalnya TPA itu kan bisa masuknya ke dinas sosial bisa, kemudian ada juga di dinas pendidikan itu dua-duanya diurusi di situ gitu ya. Kemudian kelompok bermain TK, SPS itu masuk di bawah naungan pendidikan dan kebudayaan. Nah kalau RA dan Bustanul Atfal itu izinnya izin operasionalnya diuruskan oleh yayasan, diajukan kepada Kementerian Kementerian Agama, maaf. Itu Bu. Oh begitu ya. Artinya untuk Ya, pembelajaran kemudian, sama ya Bu ya, bahwa arahnya untuk bermain gitu Sama ya. karena Seperti yang tadi Bu. Ya Bu ya. sama karena kita Satu tujuan gitu kurikulumnya ya Bu, satu Bu. ya? Oh satu kurikulumnya. Nah. Baik. Nah Ibu Iya. apa Satu ini ya untuk itu keseluruhan yang tadi. Ya, Bu. Ya. Berkaitan dengan AP ini juga saya sangat menarik lah, ini apa sih AP, saya juga baru mendengar ya itu. Ternyata AP ini alat permainan edukatif. Dan apa kalau misalkan kita meninjau juga bahwa memang anak-anak yang masuk dalam usia. Terima kasih Bu Diana. Bu Dewi menambahkan sedikit boleh? Boleh, silakan. Untuk pertanyaan Bu Diana menambahkan sedikit saja kriteria apa itu yang memenuhi syarat untuk anak, tentunya satu aman ya Bu ya, baik di warna, bahan maupun letak. Nah itu kan sekarang banyak ya alat peraga yang murah meriah gitu ya,
tapi ternyata setelah dipakai di sekolah ataupun di rumah luntur ya Bu. Nah itu tidak aman itu. Nah seperti itu kan berbahaya nanti kalau luntur terus terjilat sama anak misalkan seperti itu jadi keracunan, terkontaminasi, berbahaya sekali. Nah itu kemudian tajam misalnya ya Bu, untuk keamanan anak itu sangat mengkhawatirkan. Kita jangan berikan itu untuk APE. Tentunya itu tambahan dari saya Ibu. Terima kasih. Oh, Bapak silakan. Aduh, jadi penasaran. Mumpung nyambung Bu, internet mumpung lancar. Mumpung nyambung. Iya. Ya, Pak. Menyambung dengan pertanyaan dari Bu Diana tadi mengenai bahan. Alhamdulillah saya juga jadi tambahan item atau menu. Kalau bisa Bu Dewi minta di-share videonya nanti karena tadi tidak jelas untuk pembuatan ke teknologinya. Oke, yang satunya lagi pertanyaan Ibu begini. Kebetulan saya menjadi humas APSIDI, Asosiasi Pencak Silat Disabilitas. Nah, bisa nggak alat Ibu dimainkan oleh anak-anak kami? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Untuk anak-anak Bapak itu bisa sekali Pak, tergantung mungkin untuk pengembangannya dilihat usia berapa itu materinya lebih dikembangkan. Oke, ya, terima kasih. Secara apa maksudnya tidak menyalahi aturan gitu Bu? Kan beda ya. Berarti tinggal kemasan. Metode pembelajaran dari guru kepada anaknya seperti itu ya. Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Iya. Bu Dewi, ini ada satu pertanyaan dari Bu Susi katanya. Tadi videonya nggak jelas, nanti mohon di katanya Bu. Ini videonya jelek Bu. Bukan, tadi nggak jelas katanya. Beliau Bu Siti minta di-share nanti barangkali di grup ya Bu ya. Boleh. Ya, silakan. Boleh katanya Bu Siti. Ini ada sambil nunggu dari Bu Sena katanya Bu. Iya. Izin Sertu membuat HP katanya Bu di rumah. Ya. Gimana Bu? Ini kata Bu Sena begini Bu. Izin bisa di-share ke ortu untuk membuat HP bersama anak di rumah ya Bu. Yang boleh. Rumah. Untungnya kita pendidik, kalau dijadikan tugas ke anak dan harus share foto pasti dikerjakan sama ortu. Walaupun mungkin dalam hati ortu bilang bu guru ngagawekeun wae, hehehe. Tapi yang pasti hasilnya positif, kreatif, anak bertambah. 6 aspek perkembangan anak proses. Katanya begitu Ibu. Iya, boleh silakan. Barangkali nanti videonya nanti di. Iya. Tapi videonya jelek. Gak apa-apa Bu, menginspirasi. Enggak ahli. Iya. Harus pede Bu, segitu bagusnya ya. Nanti ininya apa teknologinya sama Pak Yus katanya Bu. Iya. Terima kasih Pak Yus. Iya. Ahli IT-nya Bu. Iya. Kita berkolaborasi. Ibu Bapak. Iya, Ibu Bapak mangga mau bertanya mumpung ada pakarnya. Pakar apa? Pakar apa? Biar tidak penasaran apa? Bisa dibuat bermain di rumah itu sama anak-anak. Iya. Sama ayah, sama ibu. Iya. Apa Bu Siti? Memang kalau di SMP atau SMA tidak populer itu istilah APE. Tidak Bu, saya baru tahu.
Makanya saya ini Bu langsung apa. Makanya saya bikin flyer ini biar penasaran, saya sendiri penasaran. Betul, berarti bagus ya flyernya itu judulnya menggelitik orang biar bergabung. Bu, saya juga Intronya bagus Bu Guru. Ibu, saya produksinya peraga sekolah, tapi bukan AP. Jadi aneh. Apa? Ya kayak alat fisika, peraga fisika seperti gitu. Ada di iya. listrik merubah menjadi cahaya dan sebagainya seperti Iya. gitu. Ini saya AP, makanya ini AP kok jadi AP materi. Kirain tuh bertanya. Kalau di kami kan di Taman Kanak-kanak itu ada pembelajaran itu sambil bermain, Pak. Oke. Jadi ke sana arahnya. Iya, iya. Bermain, kemudian interaktif, kreativitas gitu. Berpusat pada anak gitu. Oke, Jadi Ibu. ke sana arahnya. Iya, Ibu, maaf saya banyak nanya nih hari ini mumpung kenyang. Silakan. Begini, Bu. Mudah-mudahan bisa Eh, jawab. Mudah-mudahan Ibu Nur instruktur kita juga memberi komentar, karena saya terus terang sekali lagi saya bukan berasal dari ada literat pendidikan. Ketika saya di SMK, saya ada permasalahan yang sangat mengganggu pikiran saya. Kemudian setelah kejadian kepada, halo masih ada? Masih Ada, Bapak? ada. Anak saya di PAUD. Nah, anak saya lebih menurut kepada ibu gurunya daripada Betul. ke kami orang tua. Saya teliti, saya kejar ke PAUD-nya, kenapa sampai nurut kepada Umi? Malah ketika saya antar, Bapak jangan masuk, nggak boleh, kata Umi. Kan pengen ketemu sama Umi, ya harus dipagar dulu, nanti saya panggilkan. Oh iya. Akhirnya saya nanya ke PAUD, ke ibu guru, Ibu kenapa bisa sampai seperti ini? Ngagugu keneh ka ibu dari Kak Abdi. Ternyata setelah tanya-tanya, di situ ada link. Sanes duriat pengennya di serangan budak sekolah mah ada link di situ, ada frekuensi yang nyambung antara anak nyaman dengan uminya. Nah, pola ini ibu-ibu pengajar yang sangat hebat kasih tahu saya, kalau salah kasih tahu. Saya menerapkan ini di SMK. Hasilnya alhamdulillah. Tapi takutnya metode saya salah. Pendekatan anak SMK sekarang luar biasa jika budak TK atau PAUD. Apakah salah seperti itu? Terima kasih. Ya, mangga. Enggak, yang Ibu barangkali yang Ibu Siti bisa jawab. Iya, bisa bantu sedikit. Sudah besar ya. Ini mah saran aja ya Bu, dari saya pendapatnya. Ya. Kalau untuk kedekatan antara guru dan murid, jenjang TK atau PAUD ya, dengan SMP atau SMA jelas beda ya caranya. Karena kalau untuk SMK itu berbahaya mungkin ya Bu ya, terlalu dekat karena mereka kan udah remaja menjelang dewasa ya Bu ya. Halo, cek sound, Bu. Ya, bagus ya. Ada feedback. Iya, suaranya. Iya Bu, terus Bu. Nah, tentu saja dekat itu tidak harus dekat secara fisik ya Pak. Iya. Cuman hati kita tahu murid kita itu sedang dalam rentang usia di mana psikologi dia begitu. Kalau anak TK kan perlu seperti pengganti ibu di sekolah. Kalau untuk SMK mungkin lebih dekat dengan teman. Jadi guru itu seperti teman kalau menurut saya seperti itu. Itu sangat penting kalau menurut saya, murid itu sharing kepada gurunya itu karena kita bisa tahu bagaimana pergaulan dia, bagaimana sebenarnya dia itu dari sharing dia. Kalau anak atau siswa SMK tidak mau sharing kepada gurunya, jadi itu ada tanda tanya, begitu ya Pak. Nah kalau di TK, kedekatan itu mungkin dengan peluk cium ya Pak ya, itu sangat sekali. Bahaya Pomi Abdi bagaimana
Aduh, pemi dikengingkeun mah abi jadi SM. Tak eta nu power teh. Enggak, betul Ibu. Ya, itu saya bisa dipahami. Jadi ini ke arah ke produktif. Anak-anak dengan adanya kedekatan seperti itu, nuansa produktif terjalin Bu, seperti itu. Jadi, tapi tetap apakah salah apa tidak dengan metode seperti itu, pendekatan seperti itu? Angga Bu Dewi. Saya coba jawab ya. Feedback ya Bu ya. Iya. Iya, ini dari mana ya, Bu? Tanya. Kak Ius, kenapa feedback ini ya? Enggak Bu. Untuk Bapak penanya, mungkin karena mereka itu sudah menjelang remaja gitu ya. Kedekatan itu tidak apa-apa, tapi kedekatan yang seperti apa gitu, supaya mereka itu pertama mau melaksanakan apa yang harus dia kerjakan, kemudian manut pada guru untuk mengerjakan. Tentu guru itu kan memberikan sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik untuk dirinya, biar dia itu mengerti, anak-anak kita mengerti bahwa apa yang kita tanamkan kepada mereka itu sesuatu hal yang positif untuk perkembangan dia di masa yang akan datang. Oh iya Bu, terima kasih banyak. Satu yang Iya, terpenting, terima kasih Pak lagi, Yus. Iya, terima kasih. Bu, satu lagi terpenting itu kita mengajar dan mendidik anak dengan hati. Iya. Tulus hati itu pasti anak akan dekat sama kita, Bu. Itu Iya. Itu Ibu Iya. Terima kasih. Ibu Nur mau sharing katanya di chat. Iya, mangga. Waktunya 10 menit lagi, mangga Ibu Nur atau Ibu Diana. Waalaikumsalam. kecil, Bu, suaranya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kedengaran ya. Mohon. Ingin sharing saja Bu tentang yang barusan ya. Yang pertama saya tahu apa itu apa gitu ya. Ada yang berarti namik gue gitu. Kalau di SMA memang tidak saya juga baru tahu, tapi kalau alat peraga apalagi itu tadi ada alat peraga kimia, alat peraga kimia ya. Dan apalagi kalau misalnya kaitkan lebih yang prakteknya ya, Iya. dalam keadaan tertentu ya kita harus sakot gitu. Karena kalau misalkan dibiarkan anak itu nanti akan jadi kebablasan, akan jadi ngeyel gitu ya. Iya. Tapi di satu sisi kita juga memang bisa aja ada kedekatan dengan siswanya. Di sini tarik ulur kita sebagai guru itu bagaimana kita bekerja dan melaksanakan tugas kita dengan hati, dalam artian bagaimana sudah agak keluar jalur gitu ya, bisa dicari di nama. Iya. Jadi kalau yang saya rasakan ya Pak Ya. Saja mungkin Bu Dewi ya, terima kasih materinya Bu Dewi, namanya terang APT naon. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barangkali untuk sesi tanya jawab sudah selesai ya Bu. Barangkali dari Ibu Diana dan Ibu Nur sebagai instruktur mau menambahkan sebelum saya serahkan Ibu Diana. Saya dulu ya.
Bu Diana. Oh, itu boleh ya? Simpulan dulu Bu. Iya, iya. Diana kelihatannya mau Dewi. Ya. Oke ya, Mangga. Saya masih penasaran ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Apakah ada ada sejarahnya gitu untuk istilah apa ini? Ada tidak ya Bu? Ya, ada Bu. Kenapa disebut apa? Ya, Boleh mungkin Bu itu- sedikit berbagi gitu. dari Iya, iya. barangkali Ibu boleh baca Montessori gitu ya. Bisa dari buku Gani Sudono bisa, BF Montolalu bisa, itu banyak Bu. Oh, gitu. Bu, boleh Memang ada menambahkan, sejarahnya Bu? gitu ya? Ya, Ya, Boleh menambahkan? Boleh, boleh. Oh, tadi menanggapi Ibu yang mengajar di SMK, memang istilah AP itu tidak akan dikenal di masa usia sekolah SMA dan sederajat. Karena AP ini lebih cocoknya dipergunakan di masa-masa bermain, yaitu di usia-usia TK begitu Bu ya. Jadi ya pasti kalau di SMK tidak akan mengenal yang namanya AP ini buku. Jadi memang AP itu digunakan untuk anak di usia masa bermain, di masa usia bermain di TK dan kelas 1 SD lah paling masih digunakan. Gitu Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Bu. Ya. Ya. Barangkali waktunya, Bu. Terima kasih atas partisipasi Ibu dan Bapak. Saya kembalikan ke host Ibu Siti Musyarafah, Mangga, atau nuhun Ibu Oh. Dewi. Mohon Ibu Bu Siti Sundari. Bu Siti Sundari. Ya. Ya. Sebelum diserahkan pada saya, mungkin bisa ambil kesimpulan dulu Ibu presenternya. Iya. Iya. Iya, Mangga Ibu Dewi. sedikit Silakan. Iya. kesimpulan untuk kita sebagai guru PAUD dalam memberikan pembelajaran kepada anak. Kita lihat dulu apa tujuan pendidikan di taman anak-anak atau pendidikan anak usia dini, kemudian apa sih yang harus dilaksanakan di situ yang ada, kemudian memenuhi komponen-komponen apa yang ada di dalam RPPH gitu ya. Kreativitas sangat dituntut untuk para guru PAUD supaya anak-anak bisa berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan anak usia dini. Itu saja mungkin Bu. Dan untuk alat permainan ini silakan boleh digunakan bagi guru-guru TK, dari guru-guru kober, guru PAUD ya, silahkan. Demikian kesimpulannya. Terima kasih atas perhatiannya. Iya, sama-sama Ibu, terima kasih. Mungkin banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil, mungkin rekan-rekan yang lain juga sama. Sampai tak terasa waktu ya Bu ya. Nanti disambung di di WA ya Bu ya. Ya, terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah berkenan hadir. Mohon maaf dari kami bertiga kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bu Siti dibantu nih. Kami Ibu. Terima kasih Ron. Amin. Sadayana partisipan Paltos Akhir atur nuhun. Iya, Ibu Bapak yang saya hormati. Baik instruktur juga, alhamdulillah ya. Mangga Bu Siti. Mangga atur nuhun. Iya, iya. Ibu Dewi di Nah, atasnya biasa di share PowerPoint sarang videona panginten. Mohon banget. Iya. Ibu atur nuhun santai. Iya, Tetap kami. semangat terus ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Ya, baiklah Bapak Ibu yang saya hormati.
pertemuan kita kali ini sudah selesai dengan lancar, alhamdulillah. Lega ya Bu ya. Ngemplong kayak nasi bra, buat tegera. Ngemplong Bra ya. Saya sebagai host mengucapkan banyak terima kasih ya Ibu Presenter, Ibu Struktur yang luar biasa partisipan dan sangat tertarik ikut berdiskusi di acara itu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata maupun sikap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billy, badai ngobrol masih ada setengah jam Bu, Abi buka roomnya dulu buka setengah jam.